Mantap, sahabat guruku, Anda telah mengilhami saya membuat forum komunikasi orang tua murid anti pungli, anti korupsi. Kalau bukan Anda, sahabat guruku, saya nggak kepikiran bikin forum komunikasi orang tua murid. Anda guru yang luar biasa. Mantap. Ya, kalau operator sekolah, komite sekolah, dia bekerja dengan jujur, tidak ada motif lain, dia tidak akan pernah takut untuk menerbitkan surat. Surat apapun, entah surat seragam, entah surat permintaan sumbangan, kan dasarnya ada. Untuk apa penggunaannya? Pertanggungjawabannya seperti apa? Bukti kegiatannya seperti apa? Dia nggak akan pernah takut. Ketika operator sekolah, ketika pengurus komite sekolah tidak berani menerbitkan surat formal kepada orang tua murid, disitulah pasti ada sesuatu hal. Baik, sahabat-sahabatku, Bapak Ibu, rekan, kita sambil nyantai ya sebelum salat maghrib. Kita masih ada waktu 1 jam nih untuk bisa nyampe salat maghrib. Ada pertanyaan ke saya terkait renang. Ya, renang di sekolah tuh ada yang DM via IG, nanti ada yang via WhatsApp secara personal. Saya bilang kepada teman itu, zaman dulu Anda sekolah sudah ada renang belum? Sudah, dia bilang. Anda bisa renang? Enggak. Sekarang enggak juga. Saya hanya senyum. Ya, tradisi renang itu sudah ada dari zaman saya sekolah juga. Ya, dari zaman dulu sudah ada. Tetapi kondisinya berbeda dengan kondisi saat ini. Ya, ketika oknum guru, ketika sahabat guru menempatkan materi sebagai mahkota hidupnya, dan ketika orang tua murid menempatkan materi sebagai mahkota hidupnya, maka akan gagal paham Pancasila. Ya, terkait renang ya, di sini saya bukan berbicara tidak setuju dengan adanya renang ya. Tidak, karena zaman saya pun dulu sudah ada renang. Nah, tujuannya kita yang ingin saya tanyakan tadi, kalau Bapak Ibu anaknya ingin bisa renang, sekolahkan di klub renang. Jadikan dia atlet renang. Karena tidak akan pernah bisa Bapak Ibu renang di sekolah, terus anak Bapak Ibu bisa pintar berenang. Just impossible. Ya, kebetulan saya pun juga guru olahraga. Saya guru olahraga. Dan saya sering berdiskusi dengan teman-teman guru olahraga, hanya beda saja ya, hanya beda apa yang diberikannya ya, gitu. Saya dari disiplin olahraga yang berbeda. Tapi pada konteksnya umumnya sama. Saya sering godain teman-teman guru, terutama guru-guru renang. Kalau pulang dari kolam renang, itu saya sering godain. Ayo dong kita ngopi, bagi dong, Mas, 1 bungkus rokok nggak rugi toh. Karena baru saja tadi dari kolam renang. Kalau guru-guru yang paham tersenyum, karena dia sudah mendapatkan komisi. Ya, Bapak dan Ibu, ya, guru olahraga itu akan mendapatkan komisi dari kolam renang. Dari zaman dulu, bukan sejak sekarang. Coba lah Bapak dan Ibu jalan-jalan ke kolam renang, tanya sama pihak kolam renang itu. Ya, kalau saya membawa banyak orang ke sini berenang, ya 40 orang, apalagi 100 orang gitu ya, apalagi 200 orang gitu. Dapat berapa komisi? Ya. Nah, itu minimal 20%, ada yang sampai 40%. Jadi pihak kolam renang 60%, contoh misalkan guru akan mendapatkan 40%. Jadi kalau tiket itu 10.000, maka guru akan mendapatkan 4.000. 4.000 dari 1 anak kali 200 anak. Akan berapa itu? Komisinya ya dari kolam renang. Tetapi itu dia nggak makan sendiri, Bapak Ibu. Kasihan guru olahraga renang itu.
belum lagi nyampe sekolah, ya, nanti dia akan dibajak juga. Ketemu teman guru di kolam renang yang lain di jalan, ya, ketemu nanti guru-guru di sekolahnya. Belum nyampe gerbang itu uangnya habis itu. Ada yang minta mie kocok, ada yang minta kopi, ada yang minta mie bakso, ada yang minta rokok, Samsul lah, udang garam merah lah, jarum coklat lah. Ya, kadang-kadang nombok itu guru renang itu. Belum lagi nyampe sekolah, itu komisi dari kolam renang sudah habis. Ada cerita, ada peribahasa, uang jin dimakan setan. Ya, jadi dia dapat komisi, ya belum nyampe sekolah uangnya habis. Boleh tanya jujur kepada teman-teman guru renang. Ya, nah penghasilan yang berkah, sangat-sangat berkahnya itu dari mana? Yaitu gajinya itu. Gajinya, tunjangannya, ya gaji ke-13-nya kalau dia ASN, itu yang berkahnya. Tapi uang lain yang tidak berkah, itu tadi uang jin dimakan setan. Apalagi guru honorer untuk bisa mendapatkan kelebihan, misalkan dari angkutan umum gitu ya, kebetulan dari kolam renangnya, dari sekolah ke kolam renang harus menggunakan angkutan umum misalkan ya. Kan kalau penumpangnya banyak, itu guru bisa nawar. Katakanlah ongkosnya Rp5.000 misalkan. Tetapi karena banyak, kan bisa nawar. Jadi 3.500 misalkan. 4.000 misalkan. Dia udah punya selisih itu. 1.000 atau 1.500. Dia up ongkosnya. Jadi 7.500 per murid. Supaya bisa mendapatkan lebih. Kira-kira kalau kita kepada anak sendiri, anak sama kita di objek, kan kita kalau ngasih ke anak 5.000 tulus ya. Nah sekarang kalau kita ke anak 5.000 sama kita orang tua jadi 7.500 atau jadi 10.000. Kira-kira kita sebagai orang tua menjadi orang tua yang seperti apa kira-kira? Itu salah satunya yang saya bilang tadi, maksudnya gagal paham Pancasila. Terutama gagal paham Pancasila sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Anak sendiri diolah oleh oknum itu. Ya kan? Nah, maka dari itulah dibutuhkan keterbukaan. Apa? Bapak, Ibu, yang menjadi kesulitan Bapak dan Ibu. Supaya kita orang tua murid nih bisa membantu, bisa memudahkan, sehingga Bapak dan Ibu tidak harus mengorbankan harkat martabat harga diri sebagai guru. Karena Anda sebagai orang terhormat. Itulah kembali ke fungsi peranan komite sekolah tadi. Ya, komite sekolah ini bisa membantu sekolah agar semua guru bisa dimudahkan. Pengurus komite sekolah kalau dia ngerti berorganisasi, dia cukup berpendidikan, bisa memimpin komite sekolah dengan baik, Anda bisa memakmurkan semua yang ada di lingkungan sekolah itu. Guru akan bertambah kepercayaan dirinya. Guru olahraga tidak kekurangan sarana dan fasilitas untuk mengajar anak-anak Anda. Guru bahasa Indonesia, guru kesenian, guru apapun tidak akan pernah kekurangan alat peraga. Karena Anda pengurus komite sekolah membantu fasilitas itu. Dengan tidak harus meminta sumbangan kepada orang tua murid. Ya, lain soal kalau ada orang tua murid yang memiliki kelebihan rezeki ya, dan dia berkenan memberikan sumbangan secara sukarela, itu lain soal ya gitu. Tetapi peranan Anda sebagai komite sekolah bisa menjalin kerjasama kemitraan dengan para pengusaha di lingkungan sekolah itu, dengan donatur, dengan orang-orang yang peduli, dengan BUMN, di situ ada CSR, dengan pengusaha di situ ada CSR. Anda pintar melobi karena Anda punya undang-undang. Semua bertanggung jawab untuk bisa menyelenggarakan, membantu penyelenggaraan pendidikan untuk anak-anak Indonesia.
Ada anak-anak pengusaha pun di situ. Karena anak pengusaha itu juga anak Indonesia yang punya hak untuk ikut serta cerdas. Ya, nah kita benahi pelan-pelan ya lewat forum komunikasi orang tua anti pungli, anti korupsi. Ya, bukan untuk menyerang satu pihak, menyerang orang tua yang kata teman guru tuh payun teuing, ya kecentilan. Ya udah centil baper, kan nggak imbang ya. Harusnya kalau centil itu jangan baper gitu. Harus pede dong gitu kan. Orang lain pede dengan kecerdasannya. Kalau yang baper biasanya tidak pede dengan ketidakcerdasan. Kalau saya mengutip sedikit ucapan dari Profesor ada salah satu profesor, saya lupa namanya itu, Rocky Gerung. Nah ya, Rocky Gerung, kalau Anda memang nggak paham, saya rela membantu. Tetapi kalau Anda paham, melakukan hal-hal yang disebut cerdas, memang tidak cerdas gitu. Disebut enggak cerdas, enggak juga. Yang tepatnya dungu katanya. Ya, saya mengutip ucapan. Lebih tepatnya dungu. Kan sakit hati ya. Padahal tidak ada orang yang dungu. Yang dungu itu hanya ada dalam cerita tentang keledai. Padahal keledai pun juga tidak dungu. Memang Allah sudah menciptakan sifatnya. Setiap hewan itu berbeda sifat. Cuman kadang-kadang keledai jadi kambing hitam menjadi lambang orang dungu. Yang ada hanya orang yang malas belajar, mau belajar, ingin maju belajar. Nah, kita mau menjadi kelompok orang tua murid yang mana? Karena yang dipertaruhkan anak kita. Yang dipertaruhkan anak kita. Entah itu di sekolah dasar, di sekolah menengah pertama, di sekolah menengah atas, sekolah kejuruan, hingga ke perguruan tinggi. Ya, di sana banyak oknum-oknum tikus-tikus intelek kalau Bapak Ibu paham. Dan jangan bangga ketika Bapak Ibu pahami, ketika Bapak dan Ibu dimintai sejumlah uang, ya, dengan berbagai macam modus operandi, Bapak Ibu tanya secara kritis, jangan bangga. Sekali lagi, untuk apa? Dasarnya apa? Surat resminya mana? Ya, kalau operator sekolah, komite sekolah, dia bekerja dengan jujur, tidak ada motif lain, dia tidak akan pernah takut untuk menerbitkan surat. Surat apapun, entah surat seragam, entah surat permintaan sumbangan, kan dasarnya ada. Untuk apa penggunaannya? Pertanggungjawabannya seperti apa? Bukti kegiatannya seperti apa? Dia nggak akan pernah takut. Ketika operator sekolah, ketika pengurus komite sekolah tidak berani menerbitkan surat formal kepada orang tua murid, disitulah pasti ada sesuatu hal. Dan orang tua harus kritis, harus bersatu, karena anak-anak Anda dipertaruhkan di situ. Anda mau menyekolahkan di tempat yang cerdas atau menempatkan anak Anda sekolah menjadi tidak cerdas? Pilih sebagai orang tua. Saya akan sangat rugi kalau anak saya menjadi tidak cerdas. Karena bangunan sekolah itu saya ikut nyumbang. Bangku sekolah itu saya ikut nyumbang. Papan tulis, spidol, proyektor, ikut nyumbang. Ya, apalagi bagi para perokok ya. Entah yang sehari sebungkus, sehari 2 bungkus. Itu ada cukai rokok yang juga nanti masuk APBN, salah satunya masuk ke anggaran pendidikan. Wajar kalau menjadi orang tua yang cerewet di sekolah, bukan cerewet, kritis. Wajar, dan saya senang kalau ketemu dengan orang tua siswa yang kritis. Kenapa? Itu dalam bentuk pengamanan, itu dalam bentuk meminimalisir praktek-praktek pungli, korupsi, kolusi, ya, gratifikasi. Di sekolah itu sekolah milik kita, itu bangunan milik kita. Kita jaga bareng-bareng.
kita jaga bareng-bareng, kita bersahabat dengan rekan guru. Yuk Bapak, Ibu, apa yang kita bisa kolaborasikan bersama? Bukan judul doang, kolaborasi, tapi nggak pernah paham apa itu arti kolaborasi. Ya, coba deh belajar kepada ketua-ketua komite sekolah yang memiliki pendidikan cukup. Ya, dia paham menjalankan roda organisasi. Ya, dia ajak orang tua murid yang memiliki kompetensi mengelola organisasi komite sekolah itu sesuai dengan Permendikbud, pasti sekolahnya makmur. Pasti gurunya nyaman bekerja. Semua fasilitas yang ada di sekolah itu tersedia. Padahal anggaran BOS, dana bantuan operasional sekolahnya dari pemerintah kurang memadai. Tapi semua kekurangan itu bisa disiasati karena komite sekolahnya terampil mengelolanya dengan tidak membebani orang tua siswa. Kan cilaka sekarang ketua komite sekolah, maaf kata ya, pendidikannya kurang, tidak paham berorganisasi. Kalaupun dia berorganisasi, dia hanya ikut-ikutan menjadi anggota di sebuah organisasi, tidak pernah menjadi leader, tidak pernah bisa menjadi decision maker, ya cilaka. Akhirnya lembaga komite sekolah yang tercatatkan dalam lembaran negara itu dijadikan kaki tangan oleh oknum-oknum pihak sekolah untuk merugikan para orang tua murid. Nah, itulah ya, forum komunikasi orang tua murid anti korupsi, pungli, termasuk nanti gratifikasi. Ini ada dibuat ya. Orang tua murid harus cerdas karena ada uang Anda di situ. Kita bermitra dengan guru di sekolah. Ya, kita bermitra dengan sahabat-sahabat kita guru di sekolah. Karena guru-guru pun butuh bantuan Anda, ibu bapak orang tua murid. Ya, bukan butuh bantuan rupiah, bukan ya. Gitu. Butuh bantuan bagaimana meningkatkan kualitas mutu pendidikan di sekolah ini. Nah, sekarang kalau pengurus komite sekolah, orang tua muridnya tidak peduli, cuek, yang penting anaknya mau sekolah aja udah seneng. Kasihan dong, teman-teman guru kita bekerja sendirian akhirnya. Ya, ketika teman-teman guru kita bekerja sendirian, Anda orang tua murid protes. Pak, Bu, ini nggak ngerti. Pak, Bu, ini bagaimana caranya? Ada yang sudah disampaikan via WA oleh guru, dia nggak mau scroll. Ya, udah tertimpa-timpa, dia nggak mau scroll. Nanya lagi di grup itu. Ya, pusing guru itu. Yang diuruskan bukan anakmu saja, ada puluhan anak yang diurus oleh rekan guru itu. Ya, jadilah orang tua yang cerdas, Bapak Ibu, sahabatku. Ya, kita komunikasi, kita diskusi lewat forum ini bagaimana menjadi orang tua murid yang bijak, orang tua murid yang cerdas, bisa menjadi guru yang baik bagi anak di rumah, tumbuh kembang anak, psikologi pendidikan, hukum tentang pendidikan, kita bermitra, kita bersahabat dengan guru-guru yang memiliki dedikasi dalam rangka membangun pendidikan di Indonesia lebih baik. Ya, kembali, banyak guru-guru yang memiliki dedikasi. Cobalah Bapak Ibu sering-sering nonton videonya guru gembul itu. Ya, saya nggak kenal dengan guru gembul. Ya, tapi kalau Bapak dan Ibu, ya, handphone yang bagus itu digunakan untuk mencari informasi yang positif, ya, sehingga pikiran Bapak dan Ibu pun akan terbawa positif. Cobalah, ya, saya bukan mempromosikan guru gembul ya, sekali lagi saya nggak kenal guru gembul, belum kenal saya, ya, walaupun pernah DM-an ya, gitu. Tetapi paling tidak apa yang disampaikan informasi oleh rekan guru gembul itu
insya Allah bisa mencerdaskan bapak dan ibu. Entah itu orang tua murid, entah itu guru. Ya, mungkin bagi orang tua yang tidak paham akan mengatakan guru gembul itu ekstrim. Tapi bagi yang paham tidak. Karena memang orang kita tuh harus dipaksa seperti itu. Dibuat tersinggung sekalian. Supaya mikir gitu loh. Ya, kan ada pepatah juga kan? Gitu. Orang cerdas menerima informasi, dia akan merenung. Tetapi orang bodoh ketika menerima informasi, dia akan tersinggung. Oke, betul kan? Nah, kita mau jadi orang tua yang mana? Orang tua yang merenung untuk cerdas, terus belajar, apakah menjadi orang tua yang mudah tersinggung, baper, terus musuhan? Ketemu orang tua murid di sekolah dengan orang tua murid yang kritis, musuhan, baper, minder. Tapi cerita keluarga besar sekolah A, ya, kita nih keluarga besar loh di sekolah ini. Ya, jangan sampai saya katakan pret gitu kan. Kalau yang namanya keluarga besar itu kembali ke pernyataan saya di awal. Apa pernyataan saya di awal? Mari kita sama-sama untuk saling memberikan keselamatan. Mari kita sama-sama untuk saling memakmurkan. Mari sama-sama untuk saling membahagiakan. Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu. Ya, bukan baper-baper akhirnya kalau kata orang Sunda banget murilit, ya, wajahnya dia muter. Hatanya nyungkelik, ya, hatanya kayak kail gitu loh. Tapi mengucapkan doa saling menyelamatkan, saling memberkati, saling membahagiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi kan. Apa bukan itu ucapan seorang munafik? Ya. Ucapan seorang munafik itu kan tidak pernah dia pahami apa yang dia ucapkan. Tapi setiap kali ketemu, setiap dia terima telepon, dia akan katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan permainkan doa penutup salat bapak dan ibu. Nar jahanam. Ya, sepele lah. Saya nggak perlu membacakan doa yang panjang gitu ya, yang pendek aja kita nggak paham. Ya, doa yang pendek itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita saling menjerumuskan, ketika kita saling menistakan, maka gugurlah ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saling memberkati, saling membahagiakan, saling mensejahterakan, saling memberikan keselamatan akan gugur. Ya, yuk kita sama-sama kita dirikan chapter-chapter di kota-kota, di provinsi lain. Kita bantu negara, kita bantu sekolah, kita bantu sahabat-sahabat guru kita yang memiliki dedikasi, harkat, martabat menjadi pelayan negara untuk mencerdaskan anak-anak kita. Tentu kita menjadi orang tua pun juga harus mengimbanginya, menjadi orang tua yang cerdas. Untuk cerdas itu nggak mahal. Berani bertanya, jangan malu bertanya. Tidak akan ada yang mentertawakanmu Bapak Ibu ketika Bapak dan Ibu dengan tulus mengatakan tolong jelaskan. Gak akan ada yang mentertawakanmu. Tetapi ketika Anda sok tahu, Anda sok pinter, Anda sok paham, Anda akan ditertawakan betul-betul oleh orang yang ngerti, oleh orang yang paham. Sementara begitu, ya, takut kepanjangan ya. Kebetulan juga mau menjelang maghrib. Saya juga belum mandi, ya, tapi saya sempatkan membuat jawaban lewat video ini, supaya nanti sekali lagi ya tadi supaya bisa saya kirim ke teman-teman lain di provinsi, di kota lain. Yuk kita sama-sama minimalisir, kita sama-sama kita kikis ya semua praktek-praktek pungli, korupsi, gratifikasi yang bakal membebani kita orang tua murid, ya,
ya, yang bakal menjerumuskan, menghancurkan karir guru-guru yang menjadi guru-guru anak kita. Kita hargai perjuangan mereka, guru-guru anak kita. Kita hormati perjuangan sahabat guru-guru kita yang sudah berjuang. Bagaimana dia bisa mendapatkan statusnya menjadi ASN, statusnya P3K. Kita jadi orang tua, menjadi mitra bagi mereka. Tidak perlu baper-baper. Ya, terbuka saja. Sahabat-sahabat guru lebih senang kok kalau kita terbuka. Ada ya ada, tidak ada yang tidak ada. Ya, tidak perlu mengada-ngada. Karena itu akan menjadi beban buat kita. Jangan nggak enakan. Ini kan orang kita ini banyak nggak enakan. Nggak enak takut kesinggung. Nggak enak takut nggak ditemani sama orang tua murid yang lain. Jadi walaupun kita beban karena nggak enakan, ya udah ikut aja dah. Karena ramainya di sana. Udah nggak zaman. Ini zaman generasi Z. Anakmu ada di generasi Z. Sehingga kita yang menjadi orang tua pun harus bisa menempatkan sebagai bagian dari generasi Z. Gitu. Oke, sahabat-sahabatku, teman-teman baikku, sahabat guru, ya, sahabat karibku, ya, sahabat-sahabat guru, ketawa-ketawa aja, senyum-senyum aja nih saya bikin yang beginian, karena dia tahu jalan pikiran saya gitu. Ya, saya akhiri dulu, saya tutup. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngopi lagi ya sebelum mandi dan nanti setelah mandi. Mantap, sahabat guruku, Anda telah mengilhami saya membuat forum komunikasi orang tua murid anti pungli, anti korupsi. Kalau bukan Anda, sahabat guruku, saya nggak kepikiran bikin forum komunikasi orang tua murid ini. Anda guru yang luar biasa. Mantap.